Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Setelah resmi menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzat langsung bergerak untuk memantau beberapa pemain keturunan di Belanda. Keduanya terlihat menghadiri beberapa pertandingan guna menilai performa pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda di masa depan. Pemantauan ini menjadi langkah serius yang menunjukkan bahwa Patrick Kluivert dan timnya ingin memastikan hanya pemain terbaik yang dipanggil ke tim nasional. Salah satu pemain yang sudah masuk radar adalah Ivar Jenner. Lanzat secara langsung hadir dalam laga Jong Utrecht versus De Graafschap pada Selasa lalu, di mana Ivar tampil sebagai starter. Konsistensinya di level klub menjadi bukti bahwa ia bisa menjadi pilihan utama di lini tengah timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner, Tom Hai juga menjadi perhatian tim pelatih. Alex Pastoor menyaksikan langsung laga Almere City versus Heracles Almelo di Eredivisie pada Minggu malam. Meskipun Almere City harus menerima kekalahan, Tom tetap tampil solid dan memperlihatkan kemampuannya sebagai gelandang yang bisa diandalkan. Nama terakhir yang dipantau adalah Eliano Reinders, adik dari Tijani Reinders, yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle. Denny Lanzat menyaksikan langsung pertandingan antara PEC Zwolle dan PSV Eindhoven, di mana Eliano tampil sebagai wingback kanan. Dalam pertandingan itu, ia bermain eksplosif dengan mencatatkan 2 tackle sukses dan memenangkan 1 duel udara. Performanya ikut membantu PEC Zwolle meraih kemenangan mengejutkan atas PSV, yang merupakan pemuncak klasemen sementara Eredivisie. Dengan pemantauan langsung ini, Timnas Indonesia memastikan pemanggilan pemain berdasarkan performa aktual di lapangan, bukan sekadar reputasi di atas kertas. Setelah resmi tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengaku menerima banyak tawaran menarik dari berbagai klub dan tim nasional. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini belum terburu-buru membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk mengambil waktu istirahat setelah hampir 5 tahun fokus menangani skuad Garuda. Dalam wawancara terbaru, Sintayong mengatakan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadi dan menikmati waktu luang bersama keluarga. Meski sudah tidak lagi bersama Timnas Indonesia, Sintayong tetap ingin memberikan kontribusi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Salah satu wujudnya adalah melalui Sintayong Foundation, organisasi yang ia dirikan untuk membina talenta muda Indonesia. Ia percaya bahwa pembinaan usia dini adalah kunci untuk mencetak generasi pemain berkualitas. Sim berharap program ini dapat berkembang lebih luas dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan. Selain itu, Sintayong mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya selama masa jabatannya. Ia merasa dihargai oleh cinta dan semangat para penggemar sepak bola Indonesia, yang selalu setia mendukung baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Baginya, pengalaman bersama Timnas Indonesia menjadi salah satu babak paling berkesan dalam perjalanan karirnya. Ia pun berjanji akan selalu mengenang momen-momen indah tersebut. Sintayong juga tidak menutup peluang untuk kembali ke dunia kepelatihan di masa depan. Namun, ia ingin memastikan keputusan berikutnya benar-benar sesuai dengan visinya. Untuk saat ini, ia memilih fokus pada keluarganya dan melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari sisi lain. Legenda Timnas Malaysia Safi Salih menegaskan bahwa Piala AFF masih memiliki arti penting bagi negara-negara ASEAN. Menurutnya, turnamen ini bukan sekadar ajang regional, tetapi juga batu loncatan sebelum bersaing di level yang lebih tinggi. Ia melihat bahwa negara seperti Thailand dan Vietnam mampu berkembang pesat setelah mendominasi ASEAN terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia percaya bahwa menjadi raja di Asia Tenggara adalah langkah awal sebelum berambisi lebih besar di kancah Asia. Di Indonesia, perdebatan soal pentingnya Piala AFF semakin hangat, terutama karena turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Beberapa pihak menganggapnya kurang relevan, tetapi bagi Safi Salih, Piala AFF tetap berharga sebagai ajang pembuktian. Ia mencontohkan bagaimana Thailand dan Vietnam menjadikan dominasi di Asia Tenggara sebagai modal sebelum menantang tim-tim besar Asia. Menurutnya, tanpa menguasai ASEAN lebih dulu, akan sulit bagi tim manapun untuk bersaing di level lebih tinggi. Saya harus katakan bahwa Piala AFF ini penting bagi negara-negara ASEAN, ujar Safi Salih. Bagi Safi, kemenangan di Piala AFF bukan sekadar soal trofi, tetapi juga membangun mental juara dan meningkatkan kualitas tim secara bertahap.
Jika suatu hari ia menjadi pelatih timnas Malaysia, Safi Salih memastikan akan mempersiapkan tim dengan serius untuk Piala AFF. Ia meyakini bahwa turnamen ini bisa menjadi ajang pemanasan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Dengan strategi yang tepat, ia berharap Malaysia bisa mengikuti jejak Thailand dan Vietnam dalam mendominasi ASEAN sebelum naik ke level lebih tinggi. Baginya, membangun tim juara harus dimulai dari fondasi yang kuat, dan Piala AFF adalah salah satu pijakan utamanya. Komposisi tim kepelatihan Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami penambahan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa langkah ini sudah menjadi bagian dari rencana jangka panjang dalam membangun timnas yang lebih solid. Sosok yang akan ditunjuk nantinya tidak hanya membantu tim senior, tetapi juga berperan dalam pembinaan kelompok umur. Dengan adanya tambahan staf, diharapkan akan tercipta kesinambungan antara tim kepelatihan di semua level timnas. Erick juga menyebutkan bahwa keputusan ini masih dalam tahap finalisasi, dan akan diumumkan secara resmi oleh pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap potensi pemain muda yang semakin berkembang. Di era kepelatihan sebelumnya banyak pemain muda mendapatkan kesempatan promosi, sehingga penting untuk memastikan proses regenerasi berjalan dengan baik dan terpantau secara serius oleh tim pelatih. Selain tambahan staf kepelatihan, PSSI juga akan segera mengumumkan direktur teknik baru Timnas Indonesia. Jabatan ini sebelumnya sempat diisi oleh Indra Syafri, yang kini lebih fokus menangani Timnas U20. Setelah beberapa waktu posisi ini kosong, penunjukan Dirtek baru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemain di berbagai kelompok umur. Erick memastikan bahwa sosok tersebut akan diperkenalkan kepada publik pada Februari mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur kepelatihan Timnas Indonesia serta menciptakan sistem yang lebih terarah dalam pembinaan pemain. Erick menekankan bahwa regenerasi yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas pelatih dan pemain, tetapi juga koordinasi antar staf kepelatihan di semua level. Dengan hadirnya tim kepelatihan yang lebih lengkap, diharapkan Timnas Indonesia semakin berkembang dan lebih kompetitif di kancah internasional. Ragnar Oratmangun mengaku takjub dengan keberanian Marcelino Ferdinand yang memilih berkarir di Eropa sejak usia muda. Menurutnya, tidak banyak pemain muda Indonesia yang berani mengambil langkah besar seperti itu. Ia salut dengan Marcelino yang sudah merantau dan menghadapi tantangan di luar negeri. Keputusan Marcelino untuk berkarir di Eropa menunjukkan mentalitas kuat dan ambisi besar dalam mengembangkan potensinya. Pada Februari 2023, ketika baru berusia 18 tahun, Marcelino resmi bergabung dengan KMSK Deinze, klub yang bermain di divisi kedua Liga Belgia. Keputusannya untuk abroad di usia belia menjadi bukti bahwa ia siap menghadapi persaingan yang lebih ketat. Ragnar melihat hal ini sebagai inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk tidak ragu mengejar mimpi ke luar negeri. Dengan pengalaman yang terus bertambah, Marcelino diyakini akan berkembang menjadi pemain berkualitas tinggi. Menariknya, Ragnar Oratmangun ternyata pernah berhadapan langsung dengan Marcelino di level klub. Saat itu, Ragnar masih bermain untuk FC Groningen di Belanda dan menghadapi Marcelino dalam sebuah laga uji coba. Ia mengakui bahwa Marcelino tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Bahkan, jika ingatannya tidak salah, Marcelino sukses mencetak 2 gol ke gawang timnya. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Marcelino memiliki potensi besar di masa depan. Melihat performa Marcelino dan talenta muda lainnya di Timnas Indonesia, Ragnar optimistis bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Menurutnya, keberadaan pemain-pemain berbakat yang berani merantau ke luar negeri akan membantu membangun tim nasional yang lebih kuat. Ia berharap lebih banyak pemain muda Indonesia yang meniru langkah Marcelino untuk menimba pengalaman di Eropa. Timnas U20 Indonesia bersiap menghadapi ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20. Turnamen ini menjadi kesempatan berharga bagi tim asuhan Indra Syafri untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kualitas permainan. Target utama mereka adalah lolos hingga babak semifinal Piala Asia, karena hal itu akan mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Indra Syafri memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal untuk menghadapi laga uji coba yang digelar pada 24 hingga 30 Januari 2025.
Program latihan intensif telah dirancang agar setiap pemain dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, tim pelatih juga telah menyusun agenda khusus untuk mengasah fisik dan mental para pemain. Dengan begitu, mereka diharapkan bisa tampil optimal saat menghadapi tekanan dari lawan-lawan tangguh. Dalam ajang ini, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi 3 tim kuat dari Asia, yakni Yordania, Suriah, dan India. Menurut Indra Syafri, pertandingan ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim sebelum terjun ke kompetisi resmi. Ia menegaskan bahwa latihan fisik dan mental terus ditingkatkan melalui pemusatan latihan di Jakarta, agar para pemain siap menghadapi tantangan di level internasional. Meski lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki kualitas dan fisik yang lebih baik, Indra Syafri tetap optimis dengan persiapan yang dilakukan. Ia percaya bahwa timnya bisa memberikan hasil terbaik dan semakin percaya diri saat berhadapan dengan tim-tim kuat di Piala Asia U20 2025.